Ada turun sih. Iya. Belum nyampe gym. Belum nyampe. Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, hingga Selasa malam, sejumlah permukiman penduduk di Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Salah satunya di perumahan Villa Jatirasa yang terendam banjir hingga 2 meter. Banjir di perumahan Villa Jatirasa terjadi sejak Senin hingga mencapai 2 meter. Meski ketinggian banjir sempat menurun, namun mayoritas rumah warga hingga Selasa malam masih terendam banjir. Banjir terjadi sejak Senin akibat luapan Kali Cikeas yang tidak mampu menampung debit air hujan yang cukup tinggi. Meski terendam banjir, namun sejumlah warga menolak untuk mengungsi karena khawatir barang-barang miliknya hilang dicuri orang tidak bertanggung jawab. Pemirsa, warga merekam detik-detik minibus hanyut terseret banjir di Kampung Nawit, Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mobil minibus ini tersangkut tiang listrik, namun tidak lama kemudian mobil terbawa derasnya air luapan sungai dan akhirnya terguling. Warga yang berada di lokasi sebelumnya sudah berteriak memperingatkan pengendara agar tidak nekat melintasi banjir. Pengendara mobil dapat diselamatkan warga Kampung Nawit dan mobil juga berhasil dievakuasi oleh warga sekitar yang bergotong royong menarik mobil hingga ke darat. Astagfirullahaladzim. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika akan melakukan modifikasi cuaca untuk mengatasi banjir di Jabodetabek. BMKG memprediksi cuaca ekstrim akan terus terjadi sampai pertengahan bulan Maret 2025. Jadi Provinsi Jawa Barat itu dari satelit itu udah tertutup awan gitu. Bahkan sampai ke Lampung, Palembang itu. Jadi jangan sampai awan tuh tumbuh sebanyak itu sehingga masih datang sedikit turunkan di laut, datang sedikit turunkan di waduk atau apa. Jadi konsepnya seperti itu. Mohon doa agar dapat berhasil. Rencananya ya dicoba dulu sampai tanggal 8. Bapak Kepala BNPB menyampaikan demikian dan nanti kami evaluasi bersama. Begitu. Nah, untuk besok itu prioritas di Jawa Barat karena memang yang paling rentan di Jawa Barat dan terutama ini di daerah pegunungan ya, di puncak, terutama awannya tuh dari situ. Jadi dan kan nanti bisa jadi sumber banjir untuk ke hilir juga, tidak hanya kena Jawa Barat tapi juga bisa mengalir ke arah utara ke DKI ya. Juga banjir bisa dikhawatirkan bisa begitu. Sungai-sungainya kan juga mengalir ke utara. Seperti itu ya. Kira-kira demikian. Terima kasih. Bu, kalau curah hujan yang tinggi ini kira-kira akan selesai sampai kapan sih, Bu? Nah, kemarin itu yang tertinggi sampai 232 mm dalam 24 jam. Kami prediksi dalam durasi sampai tanggal 11 itu kita masih perlu waspada atau bahkan siaga. Jadi mungkin akan sedikit menurun, tapi kemudian akan meningkat lagi sekitar tanggal 11 itu akan meningkat lagi intensitasnya. Tapi semoga dengan modifikasi cuaca itu dapat dikurangi. Upaya itu bukan mencegah hujan, tidak mungkin. Insya Allah mengurangi intensitas hujan.
Pemirsa, hingga malam ini petugas masih mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir di perumahan Villa Jatirasa, Bekasi, Jawa Barat. Abdi. Oh, Abdi bukan. Ini Fatih. Bang Putu. Dengan perahu karet, petugas dari TNI menyusuri perumahan Villa Jatirasa, Bekasi, Jawa Barat untuk mencari warga yang mungkin dalam kondisi darurat dan minta untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Hingga malam ini lokasi Villa Jatirasa Bekasi dalam kondisi gelap total karena petugas memadamkan listrik di lokasi perumahan. Fotonya di situ. Siap Bang, di sini ada 6 orang Bang. Mana Pak? Oh, Pak Freddy ya. Pak. Lurus. Awas listrik. Pemirsa, kita akan kembali menyapa jurnalis iNews Teddy Suteja yang saat ini berada di Villa Jatirasa, Bekasi, Jawa Barat. Selamat malam Teddy, bagaimana perkembangan evakuasi warga di sana? Ya, saat ini saya berada di perahu bersama dengan TNI Angkatan Laut dari Marinir. Saat ini sedang melakukan evakuasi ibu lansia yang sedang sakit. Dan saat ini juga masih menunggu seorang ibu yang akan melahirkan dan akan coba dia lakukan evakuasi juga. Demikian. Baik Teddy, saat ini seorang wanita lansia tengah dievakuasi oleh petugas di sana dalam kondisi sakit. Bagaimana kondisinya saat ini Teddy dan akan dibawa ke mana oleh petugas? Ya, untuk saat ini lansia sendiri akan dibawa ke tempat yang lebih aman untuk mendapatkan perawatan, dan ini juga masih menunggu. Dan ini juga satu lagi seorang ibu hamil yang akan melahirkan akan dicoba dilakukan evakuasi juga. Demikian. Ada ibu hamil yang hendak melahirkan yang tengah dievakuasi ya, Teddy? Ya, mungkin bisa dilihat dari kata Anda bahwa ini saat ini ibu hamil ini akan mencoba untuk menaik perahu. Demikian. Baik, tentu akan langsung dibawa ke rumah sakit ya untuk melakukan persalinan. Ya, saat ini dari pihak TNI Angkatan Laut Marinir sedang berusaha untuk mengangkat ibu hamil untuk dinaikkan ke perahu. Demikian. Berapa jauh jarak dari rumah ibu hamil ini sampai ke tempat yang lebih aman? Ya, untuk saat ini proses evakuasi ibu hamil sedang berlangsung dan untuk akan dibawa ke tempat yang lebih aman yang kurang lebih dari sekitar 500 meter demikian. Dan baik. Saat ini ibu hamil sudah menaiki perahu karet dan akan segera secepatnya akan dibawa ke tempat yang lebih aman demikian. Baik, ini berganti perahu karet artinya masih menyusuri aliran air yang merendam perumahan di sana ya, Teddy? Betul, demikian. Baik, bagaimana kondisinya saat ini? Ya, saat ini kondisi di banjir sini masih penerangan masih gelap dan saat ini dari pihak TNI Marinir Angkatan Laut masih melakukan evakuasi demikian. Baik, ada berapa banyak lagi warga yang saat ini belum dievakuasi dan akan segera dievakuasi oleh petugas di sana saat ini? Ya, saat ini masih banyak warga yang tidak mau dievakuasi dan masih tetap bertahan. Meskipun warga masih ke tempat yang lebih aman hanya untuk mencari makanan saja demikian. Selain ibu hamil dan juga seorang wanita lansia yang sedang sakit yang saat ini sudah berada di perahu karet, apakah masih ada warga dengan kondisi khusus lainnya yang belum dievakuasi hingga saat ini? Ya, sampai saat ini masih banyak warga yang bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing demikian. Baik, berapa ketinggian air di sana saat ini, Teddy? Untuk saat ini saya berada di ketinggian sampai 1,5 meter hingga 2 meter demikian. Kalau kondisi ketinggian air ini untuk malam ini artinya apakah sudah mulai surut dibandingkan siang atau sore tadi atau justru semakin naik, Teddy? Ya, untuk saat ini air sudah mulai menurun dan masih banyak sampah-sampah yang berada di dalam perumahan yang tergenang banjir ini demikian. Oh iya. Tapi dipakein juga ya, Bu. Ya.
Saat ini juga masih menunggu dari pihak suami yang akan ikut evakuasi juga demikian. Iya, kan masih banyak titik yang banjir. Ini benar, pasnya benar, posisinya. Pas, tonton ada kelihatannya. Apa? Thank you, Mas. Bergetar. Berapa lagi? Bapak. Ya, saat ini juga masih menunggu dari pihak suami yang masih di dalam untuk membawa barang-barang yang bisa diamankan demikian. Istirahat. Gau ya, ini nanti nama anaknya perahu. Demikian, Mustafa. Nafi. Iya, Nafi. Lagi beres baju. Iya, Bu. Tapi udah kayak gini, kita udah nggak bisa mikirin baju lagi. Betul. Iya. Kalau mau mikirin baju, kan kita langsung beli luar. Kalau ada yang cukup. Saya beli kalau MNC lah. Frekuensi, boleh. Kaki masih nasi kan? Bisa tadi. Sakit. Yang masih saja. Udah bukan di sini aja, Bu. Ini dari pagi di kampus. Tapi dari jam 9. Oh iya, di mana tadi? Kampus yang sana, apa sih namanya? Jauh. Jati Asih tadi bagi dulu. Sari. Di Jatisari terus ke sini. Terus habis itu ke kampung mana? Maju lagi saya lupa namanya. Villa nggak? Villa. PGP nggak? Kajul lampunya gitu nggak diambil entah. Baik, Teddy, ini tampaknya posisi dari kedua warga yang dievakuasi, yakni wanita lansia dan juga ibu hamil, belum bergerak dari tempat Anda melaporkan saat ini. Apa yang tengah dilakukan? Ya, ini di sini masih menunggu dari dua orang lagi yang masih ada di dalam rumah dan masih mempersiapkan barang-barang untuk berharga untuk dibawa demikian. Oh, jadi masih menunggu dua orang lagi yang saat ini masih berada di dalam rumah ya, Teddy. Apakah keduanya juga memiliki kondisi khusus seperti wanita lansia dan juga ibu hamil yang sudah berada di perahu karet saat ini? Tidak, jadi ini yang dua orang ini dari suami dari ibu yang hamil demikian. Itu baju, masukin baju. Baik, kira-kira berapa jarak dari tempat Anda melaporkan saat ini atau berapa lama lagi perjalanan yang akan ditempuh menggunakan perahu karet sampai menuju ke tempat terakhir atau tempat yang lebih aman? Untuk jarak dari lokasi evakuasi ke tempat yang lebih aman kurang lebih sekitar 500 atau 700 meter. Namun untuk jalurnya itu sempat sulit karena banyak sapa-sapa terbuat dari kayu, kursi dan lain-lain demikian. Pak, ya Pak. Baik. Sahur. Ya, tadi selain listrik yang padam, apa saja kendala yang ditemukan oleh petugas dalam proses evakuasi ini, Teddy? Ya, untuk kendala sendiri banyaknya sampah-sampah yang berserakan sehingga menghambat jalur perahu-perahu karet dan kencangnya arus yang masih keluar dari Sungai Cikeas. Baik, masih banyak warga yang bertahan di rumah mereka masing-masing. Untuk bantuan apakah sudah tersalurkan kepada warga yang saat ini memilih untuk bertahan di rumah mereka? Kalau untuk bantu sendiri, kebanyakan dari warga lebih memilih mencari makan dan balik lagi untuk ke rumahnya masing-masing demikian. Baik, ada berapa posko pengungsian di sana dan tersebar di mana saja, Teddy, untuk warga yang mengungsi malam ini? Untuk malam ini banyak yang masih bertahan dan tidak ada yang pengungsi di daerah wilayah Jatirasa ini demikian. Baik, untuk ibu hamil yang akan segera melahirkan ini rencananya akan dibawa ke rumah sakit mana, Teddy, dan apakah jaraknya cukup dekat dari sana
Dan apakah akses jalan juga terendam oleh banjir di sana, Teddy? Ya, untuk saat ini untuk ibu hamil akan dibawa ke tempat lebih aman dulu untuk dilakukan pengecekan kesehatan terlebih dahulu. Nanti kemudian akan dilanjutkan ke rumah sakit yang terdekat, demikian. Ini center, ada kelihatan nggak dalam? Baik, ini petugas masih menunggu 2 warga lagi yang saat ini tengah dijemput dari rumah mereka untuk kemudian nanti bersama-sama menggunakan perahu karet menuju ke posko pengungsian ya, Teddy? Ya, ini masih menunggu suami dari ibu hamil dan masih melakukan menyiapkan barang-barang untuk dibawa tempat lebih aman, demikian. Oke. Nah, ini saat ini dari pihak keluarga sedang menutup pintu dan akan menguncinya dan akan siap untuk mencari tempat yang lebih aman. Tapi atasnya dibongkok dulu. Oke, 2 warga lagi sudah siap untuk dievakuasi ya, Teddy? Ya, saat ini dari pihak ini 2 orang sudah menaiki perahu karet dan akan siap untuk dibawa dievakuasi. Sejumlah depan satu. Bapak. Ngambil pakai mama. Yang duduk. Mama di sana ada kekurangan tempat nih, ada hamil dan rekan-rekan sekalian. Karena perahu karetnya kurang memadai. Ya, saat ini mulai persiapan untuk tempat yang lebih aman dan masih melakukan penutupan pintu, demikian. Baik, jadi sudah lengkap, ada 4 orang ini dalam satu keluarga ya, Teddy? Ya, betul, ini dalam satu keluarga ya. Dari lansia ini dan satu keluarga 4 orang, demikian. Ada 4 orang, 1 wanita lansia, kemudian 1 ibu hamil, saya melihat ada 1 orang pria dan 1 lagi juga berjenis kelamin laki-laki ya, Teddy? Iya, betul, 2 perempuan dan 2 laki-laki, demikian. Oke. Dan ini petugas tengah bersiap untuk membawa ke-4 warga ini menggunakan perahu karet menuju ke posko pengungsian. Jangan putar ke sini. Ya. Dan saat ini sudah mulai keluar dari rumah dan akan siap menuju tempat yang lebih aman, demikian. Baik, kalau cuaca di sana saat ini bagaimana, Teddy? Apakah hujan masih turun atau sudah berhenti? Ya, untuk saat ini cuaca terbilang cerah, namun sempat turun hujan sekitar pukul 8 malam tadi, demikian. Kamu di sebelah sini, rumah? Rumah mana, Pak? Duduk depan. Ayo di sini. Pak, Bapak bisa manjat ke sini? Ada tempat lagi, guys. Banyak orang tuh. Nah, terus dia nanti di sana. Nah, kopernya tidurin, Pak. Dadah, itu kamu nampak nggak, Bro? Nampak? Ya, bisa dilihat dari keterangan Anda bahwa saat ini proses evakuasi sedang berlangsung. Iya. Ya. Baik, ini sudah mulai berjalan ya, Teddy, perahu karet yang betul, dibawa oleh petugas. Ya, betul. Ini kita juga sempat ini menabrak dahan-dahan pohon. Demikian. Kiri. Atap. Itu pegangan paling. Itu kompresnya tuh. Saya senterin depan tuh. Senter depan. Baik, tadi ini berapa ketinggian air di sana yang merendam permukiman? Nah, saat ini ketinggian masih
kurang lebih 1,5 meter hingga 2 meter. Demikian. Baik. Dan bisa Anda saksikan juga saat ini pihak masih melakukan evakuasi dan bahwa di banyak kayu-kayu yang bisa menghambat jalurnya perahu karet. Demikian. Baik, ini tampaknya cukup mencekam ya malam hari, listrik padam dan kemudian juga banyak pohon serta sampah yang berserakan. Ya, betul. Di jalur perahu karet yang dibawa oleh petugas untuk mengevakuasi warga. Kira-kira berapa lama sampai akhirnya bisa tiba di posko pengungsian? Untuk waktu perjalanan belum bisa dipastikan karena kan banyaknya sampah seperti kayu, kursi dan lain-lain kan yang bisa menghambat, jadi memperlambat perjalanan. Demikian. Baik Teddy, kita tahan dulu, nanti kami akan kembali kepada Anda untuk mengupdate perkembangan evakuasi di sana. Kita akan menyapa terlebih dahulu rekan Ahmad Jauhari Lutfi yang saat ini berada, maksud kami, kita akan menuju ke rekan Rahmat Hidayat yang kini berada di posko pengungsian di Kota Bekasi, Jawa Barat. Selamat malam, Rahmat. Bagaimana kondisi para pengungsi saat ini di sana? Ya, malam. Saat ini kondisi pengungsi yang berada di Kampung Lengkap, Bekasi Timur ini, kanan. Merapikan semua barang-barang yang ada di rumah yang terendam banjir ini. Bahkan untuk saat ini warga pun sudah menyiapkan sebuah dapur umum, meskipun banyak sejumlah para relawan untuk membantu warga berupa makanan, namun warga saat ini sangat membutuhkan seperti selimut dan makanan ringan, yang dimana warga itu sangat sekali yang membutuhkan barang-barang tersebut. Dan untuk ketinggian air di lokasi Kampung Lengkak ini saat ini hingga malam hari ini masih mencapai 2 meter lebih. Untuk demikian warga pun masih sebagian sudah keluar dari rumah masing-masing. Demikian. Ya Rahmat, ada berapa warga yang mengungsi di sana? Ya, dari dampak banjir yang merendam Kampung Lengkok ini terdampak sekitar 120 keluarga yang terdampak dan mengungsi di tempat ini. Untuk saat ini terlihat tenda dari pihak BPBD Kota Bekasi pun sudah didirikan, bahkan dapur umum yang persis di belakang kami pun sudah didirikan juga. Namun demikian untuk banjir tahun ini merupakan banjir terparah dibandingkan dengan tahun 2020 silam. Demikian. Baik Rahmat, bisa diperlihatkan kepada kami kondisi di sana, kondisi para pengungsi yang malam ini tengah beristirahat di sana. Rahmat, untuk bantuan apakah sudah cukup memadai? Ya, untuk saat ini bantuan meskipun sudah memadai, namun demikian untuk warga sendiri sangat membutuhkan seperti selimut karena ataupun alas tempat tidur, karena dari pantauan kami itu terlihat warga untuk yang istirahat sendiri masih menggunakan kardus atau terpal, sehingga sangat memprihatinkan ini. Dan berharap untuk pemerintah pun untuk secepatnya membantu warga-warga yang ada di Kampung Lengkak. Dan rencananya dari data yang kami dapat, rencananya esok hari Menteri PMK akan Pratikno akan mendatangi lokasi di Kampung Lengkak ini. Demikian. Baik, terima kasih Rahmat Hidayat dari Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan sebelumnya tadi ada Teddy Suteja dari Villa Jatirasa, Bekasi, Jawa Barat. Dan pemirsa jangan kemana-mana, breaking news akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.